kita ikut bapak ini untuk gear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Yos dari Transit Channel. Ini saya melakukan perjalanan, bisa dibilang trip report, tapi trip reportnya kita ikut gear dengan Mercedes-Benz 1726. Ini lebih panjang ya dari bis biasa. Yuk kita saksikan, teman-teman. Sekarang kita jalan dari terminal, dari Pool Kampung Rambutan melalui terminal Kampung Rambutan. Ayo kita lihat keseruannya teman-teman, bagaimana situasi di jalan nantinya. Kita lihat cuplikan ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan melewati beberapa koridor seperti koridor 7 Kampung Rambutan sampai Uki. Lalu kita nanti dari Uki kita akan melewati koridor 10, itu jalurnya PGC Tanjung Priuk. Nanti pas sampai di PPKB itu kita ke kanan, kita melewati jalur koridor 4, itu Tosari, Teogas atau Pulau Gadung. Yuk kita lihat dan saksikan keseruan di jalan. Sekarang jam 8 lewat 20 menit. Situasi di perjalanan ini kayaknya sepertinya lancar-lancar saja karena masih masa pandemi. Biasanya di jalan ini itu agak macet juga teman-teman, karena itu arus motor, arus kendaraan dari arah Bogor itu sangat padat sekali teman-teman.
Pada saat dipercepat tadi, pasar induk sudah lewat ya teman-teman. Nanti kita akan melewati pasar Kramat Jati. Teman-teman yang pengen menonton sebaiknya melakukan yang wajib dulu, seperti sholat atau makan dulu, karena perjalanan ini cukup lumayan lama, 30 menit. Itu pun kita sudah percepat supaya tidak sampai 1 jam. Situasinya sudah mulai padat teman-teman, karena sudah mendekati pasar Kramat Jati. Biasa di sini karena ada pertigaan perempatan jalan, orang menyeberang, jadi bikin sedikit agak traffic atau macet ya teman-teman. Bagi teman-teman yang lagi menyaksikan video ini, bisa sambil ngopi, sambil sarapan pagi, makan siang, makan malam, bisa saja teman-teman, biar ada hiburan gitu. Ya bayangkan saja kalian lagi naik bus low entry atau Transjakarta busway, atau anggap saja kalian lagi jalan-jalan keluar kota. Kita masih di jalur koridor 7, kita masih di Jalan Raya Bogor teman-teman, tapi arah ke UKI atau arah ke Tanjung Priok. Sebenarnya saya pengen juga trip report lagi ke luar kota, cuman kebetulan waktunya belum ada. Kemarin bulan November saya sudah trip report ke Sumatera Barat. Saya naik MPM, itu PP, jadi beli tiketnya melalui online Redbus. Nah, kami berangkat dari Jakarta itu sekitar tanggal 6 November. Itu naik MPM Direktur Muda julukannya. Itu supir utamanya lumayan gesit ya teman-teman. Dan biasanya NPM itu selalu konvoy sampai ke Solo, dan di Solo nanti mereka melakukan transit. Dan biasanya bus-bus akap Sumatera Barat itu melakukan transit di Solo, itu karena di Sumatera Barat atau di Minang itu ada beberapa tempat, misalnya seperti ke Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Pariaman, itu arahnya ke arah barat. Dan ada lagi kalau yang ke arah Padang itu arah ke pesisir juga ada. Jadi mereka ada 3 bis kala itu mana bis yang ke arah Padang, mana bis yang ke arah Bukit Tinggi, itu mereka pilih oleh koordinator yang ada di Solo. Nah, kebetulan saya waktu itu naik leg race dengan harga tiket 500.000. Nah, pas di Solo saya dipindah ke bis biasa, tapi nyampe waktu itu sekitar maghrib ya kalau nggak salah, karena saya berangkat di jadwalnya itu jam 10, tapi berangkat dari Jakarta itu jam 11 kalau nggak salah, karena ada trouble di jalan tol waktu itu, dan 3 bisnya harus berhenti. Nah, itu solidaritasnya patut diacungin jempol. Jadi kalau yang satu rusak, 3 mobilnya harus berhenti. Oh ya, ini sebentar lagi kita memasuki pasar Kramat Jati. Ini ada halte bus Transjakarta koridor 7. Menyambung cerita yang tadi, singkat cerita, sebenarnya saya sudah pesan mobil rental ya. Biasanya kita berlangganan di bandara. Berhubung saya naik bus, akhirnya saya minta dijemput ke pool MPM yang ada di bypass Kota Padang.
Nah, setelah sebelum nyampe saya di Solo, saya hubungi orang itu, ternyata alasannya dia ada keperluan mendadak, saudaranya meninggal. Akhirnya kami tidak jadi menggunakan rental, dan akhirnya kami putuskan ya kami langsung ke hotel saja dan menyewa taksi online. Ya, sehari di sana, akhirnya kami besoknya langsung balik lagi naik MPM ke Jakarta. Ya, itu cukup melelahkan, teman-teman. Sebentar lagi kita memasuki PGC, teman-teman. Ini PGC ini bisa transit, jadi bis yang dari Rambutan penumpangnya bisa transit di BKN bagi yang pengen ke koridor 10. Di sini kita akan melintasi PGC Cililitan. Lanjut cerita yang tadi lagi. Sebenarnya tujuan sekalian trip report, saya tadinya pengen ke Bukit Tinggi untuk ya traveling gitu, tapi karena berhubung rentalnya tidak jadi datang, akhirnya kami ya hanya istirahat saja di hotel, dan besoknya kita balik lagi ke poolnya MPN, bus MPN. Kita naik bis New City ya, dengan julukan drivernya si Tangko, itu driver utamanya. Tapi di video saya sebelumnya itu sudah diceritakan perjalanannya ya, cukup melelahkan. Kita ya pada saat perjalanan itu jam 12 malam ya, musik terlalu keras, kita kurang bisa istirahat di perjalanan. Seharusnya pada saat perjalanan malam itu untuk musik dikecilkan, jadi orang bisa beristirahat, karena dalam perjalanan panjang 24 jam sampai 33 jam itu kalau yang lama ya. Sekarang bis-bis sekarang udah cepat, udah pada tembus 24 sampai 25 jam karena sudah ada tol. Kita memasuki BKN. Ini masih jalur, ini sudah memasuki jalur koridor 10. Ya, itu pengalaman sekilas trip report ke Sumatera. Nah, sebenarnya kami itu ada rencana kemarin itu ke Jawa naik Rosalia Indah, cuman tiket online-nya berhubung saya sudah daftar tapi nggak bisa masuk, timbang akhirnya malah memilih ke Sumatera. Tadinya pengen naik pesawat, cuman karena banyak syarat, harus swab, rapid test ya. Sedangkan naik transportasi bis itu lebih mudah, cukup dengan 3M, pakai masker, lalu menjaga jarak dan mencuci tangan. Itu saja syarat naik bus atau transportasi darat. Dan ini kita akan memasuki terminal UKI, Universitas Kristen Indonesia. Ini Cawang. Cawang ini juga bisa transit ke berbagai koridor. Ada koridor 9, koridor 7, koridor 10, bahkan ke Cibubur, dari BKN Cibubur dari UKI. Bisa transit di UKI ini semuanya. Dan sekarang kita akan memasuki underpass UKI. Kita masuk ke terowongan. Dan untuk bus mania, trip report itu
tidak mudah ya teman-teman, dan tidak murah juga. Dibutuhkan waktu, dibutuhkan kesehatan, tenaga, terutama biaya. Nah, kalau kita tidak ada biaya, maka untuk trip report jauh itu akan sulit. Jadi yang lebih mudah itu ya hunting di beberapa terminal atau dekat agen atau dekat pool untuk review bis yang ada gitu. Di depan kita ini di depan kita ini ada bis Mayasari Bakti yang terbaru. Dia ini operator Transjakarta, ya pemiliknya MIS atau Mayasari. Dia baru mengambil bis ini dengan karoseri Laksana City Line 3 kalau nggak salah. Saya pernah mereviewnya juga di BGC. Ini mobil terbaru, dan bis ini bahkan PT Transjakarta dengan bodi yang baru ini belum ada. Dia memiliki pakai mesin Mercedes-Benz 1626 transmisi otomatis. Yang tadi terlewat ya, saya menyebutkan Cawang Sutoyo. Sekarang kita akan memasuki halte Penas Kalimalang. Bis yang di depan kita akan berhenti di sana, dan kita tetap lanjut karena kita trip report jalan-jalan ke Kiur Pulau Gadung. Dan pengalaman kalau untuk trip report ke luar kota, terutama YouTuber baru, mungkin masih harus nimbang-nimbangnya, apalagi kalau mereka belum memiliki pekerjaan itu, dan dari YouTube belum menghasilkan. Sebaiknya itu dipikir matang-matang, pengeluaran berapa, ongkos berapa, untuk biaya penginapan berapa, itu di total. Memang hobi itu tidak memikirkan segala macam biaya, cuman jangan sampai biaya lebih besar dari pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Sebentar lagi kita memasuki halte Cipinang Kebun Nanas. Ini untuk koridor 10 teman-teman. Di sebelah kita itu ada BPD koridor 10. Dan untuk kita cerita lagi, kalau trip report keluar kota itu tidak hanya cukup satu kamera atau satu handphone saja, karena satu baterainya, dua memorinya tidak akan cukup untuk trip report perjalanan panjang, apalagi itu memakan waktu seperti 3 hari 3 malam, 3 hari 2 malam, ataupun yang tercepat saat ini 12 jam. Itu gimana kita merangkum dan meringkas video-video yang akan kita edit untuk vlog kita, teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan memasuki halte Pedati Perumpung. Ini masih koridor 10 di bawah flyover. Untuk di sini sebenarnya enak ya teman-teman ya, karena mau hujan atau panas sini tidak terlalu berpengaruh, karena kita berada di bawah flyover jalan tol. Dan ini sangat bagus untuk pengendara motor karena dia tidak akan kehujanan dan kepanasan di jalur yang ini. Dari pengalaman untuk trip report, mungkin untuk satu orang kita saja kitaran
uang atau dana yang kita siapkan ya kurang lebih 3 sampai 5 juta, dan itu kalau fasilitasnya kita di hotel yang bagus, naik bis yang bagus. Tapi kalau kita naik bis yang standarnya masih di bawah 400.000 yang ada promo-promonya, itu mungkin bisa dengan uang secukupnya, kurang lebih 3 juta. Itu belum termasuk kita makan, kita buat beli makanan, apalagi yang merokok juga kan, dan itu sangat dibutuhkan tenaga ekstra karena kita harus mengambil video atau gambar, dan kita harus bangun saat trip report itu. Kecuali kita memang sudah kelelahan, ya terpaksa videonya diambil pada saat kita terbangun, posisi kita berada di titik mana atau di spot mana. Kita masih masuk ke jalur. Di jalur ini kita memasuki stasiun halte stasiun Jatinegara. Untuk penumpang yang pengen turun dari di sini itu bisa transit ke koridor 11 mau ke Kampung Melayu atau ke Pulau Gebang, turunnya dari halte ini teman-teman. Lanjut pengalaman trip report lagi. Sebelumnya saya pernah juga ke Denpasar, Jakarta Denpasar. Namun waktu itu saya pengen naik bus yang premium atau bis yang di atas yang lain gitu, seperti maksudnya bis yang kelasnya tronton, yang bis yang roda 8, yang kalau yang roda 6 kan sudah biasa ya. Untuk ke Bali banyak itu kayak Pahala Kencana, dulu juga ada bus Continental namanya, sekarang udah nggak ada lagi. Lorena juga dulu pemainnya, Denpasar, Jakarta, dan lain-lain. Kebetulan pas saya lihat di YouTube saya tertarik dengan bus Bali ini, Gunung Harta. Dan Gunung Harta saat itu tidak ada langsung ke Denpasar, mungkin saat ini pun belum ada ya, yang trontonnya langsung dari Jakarta ke Denpasar. Nah, jadi karena pilihannya tak ada, akhirnya kami memilih ke Surabaya dulu. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki Ahmad Yani Bea Cukai, halte Ahmad Yani Bea Cukai yang ini teman-teman. Lalu kami naik 2 kali bus, dua-duanya bus tronton, pengen merasakan bus tronton ke Bali. Dan pada saat itu karena 2 bis, kami memilih yang dari Jakarta itu naik bus Scania K410IB, Scania yang warna hijau, karena saat itu di Jakarta, untuk area Jakarta belum ada bis merah Gunung Harta. Adapun itu kayaknya bukan bis tronton. Jadi dari Jakarta kami ke Surabaya, turun di Terminal Bungurasi Purabaya ya. Nah, di situ kami berangkat siang, sekitar di atas jam 12 dari Pasar Rebo, dan nyampe di Bungurasi pada tahun 2019 itu sekitar jam 5 pagi. Dan kebetulan bis yang kami yang dari Surabaya, Gunung Harta yang Surabaya ke Denpasar itu tiketnya jam 16.00 atau jam 4 sore. Otomatis waktu kami terlalu lama menunggunya.
pengen kami cari penginapan atau hotel, itu kan bukanya jam 2 siang. Nah, pas kami cari sekitar jam segitu, karena mendadak jadi agak sulit mendapatkan hotel yang jam pagi kami datang itu. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki halte Rawamangun. Maaf, halte Hutan Kayu Rawamangun. Kalau penumpang pengen turun ke arah Rawamangun, bisa turun di halte ini. Saat itu kami sangat ngantuk sekali karena masih pagi ya nyampe di Purabaya. Akhirnya kami putuskan untuk naik bis low entry atau bis double decker atau tingkatnya yang ada di Purabaya. Itu punya Surabaya Bus. Untuk menghabiskan waktu kami naik ke bus ini. Dan di Surabaya itu bis Surabaya ini kan sistemnya mereka tidak menggunakan pembayaran melalui uang atau kartu, tidak. Mereka menggunakan sampah plastik seperti aqua atau botol-botol minuman yang lain, dan botol sampo juga bisa. Yang penting berupa plastik botolnya. Nah, kalau untuk syaratnya itu, kalau untuk aqua besar itu botol kosongnya itu sampahnya 3, dan untuk yang botol kecil ukuran sampo itu atau botol aqua yang ukuran sedang itu cukup 6 botol. Saat itu kami tidak memiliki banyak botol karena kami dalam perjalanan. Cuman karena saya minta izin sama petugasnya, kami melakukan perjalanan mampir di Surabaya untuk jalan-jalan karena kami mau lanjut ke Denpasar atau ke Kota Bali. Akhirnya mereka alhamdulillah mengizinkan ya. Halte yang baru kita lewati yaitu halte Pemuda Pramuka. Sebentar lagi kita akan belok ke kanan, kita arah koridor 4, arah ke Pulau Gadung atau ke Tugas. Yang di depan ini PPD operator Transjakarta. Ini jalurnya koridor 10, dia lurus ke arah Tanjung Priuk. Sekarang kita berada di perempatan Pramuka BPKP, dan ini Unij ya, Unij. Belok ke kanan nanti halte Universitas Jakarta. Dan setelah kami berputar jalan-jalan naik Surabaya Bus, akhirnya saya tertidur di bis, juga istri saya karena kelelahan dalam perjalanan. Kalau dulu ke Surabaya itu sekitar 12 sampai 15 jam. Kalau sekarang mungkin bisa tembus 10 jam karena sudah ada tol Trans Jawa. Waktu itu tol Trans Jawa itu baru dibuka pas kami ke Surabaya, lanjut ke Denpasar Bali. Ini kita mau nyebrang, harus kasih yang dari Tanjung Priok ke arah PGC dulu. Yuk kita langsung nyebrang teman-teman. Kita akan masuk jalur lagi, ini koridor 4 Tosari Pulau Gadung atau sebaliknya Pulau Gadung Tosari. Setelah muter-muter keliling Surabaya naik Surabaya Bus, kami sudah dari ujung sampai balik lagi ke terminal Purabaya sekitar jam 12 siang. Kami balik lagi ke Purabaya karena
keberangkatan bis kami itu sore jam 4 sore atau jam 16.00. Dan kita ini Universitas Jakarta, halte Universitas Jakarta. Kita lanjut lagi, dan di terminal Purabaya saya sempat cari makanan di terminal itu. Di sana untuk makanan lumayan mahal ya teman-teman, terutama di terminalnya. Dan itu untuk rasa di terminal itu kayaknya agak kurang ya untuk makanan. Misalnya memasuki terminal halte Sunan Giri, beda di terminal Pulau Gebang, yaitu untuk colokan HP itu dikasih beberapa tempat itu kita bisa ngecas handphone. Tapi kalau untuk terminal Purabaya itu tempat colokan itu jarang ada di sana, dan itu kalau kita pengen ngecas itu harus masuk ke kafe-kafe yang ada di sana, kita beli makanan, nah baru bisa ngecas handphone saat itu. Sedangkan baterai kami sudah habis ya, karena dari jam 5 sampai jam 12 siang sampai sore untuk handphone kami sudah berkurang untuk baterainya. Akhirnya terpaksa kami harus ke kafe beli nasi goreng atau apa, tapi di sana lumayan mahal teman-teman untuk kafenya itu, dan untuk minumannya lumayan mahal lah. Tapi yang penting kami bisa ngecas handphone di sana, karena saya kasihan sama istri untuk ngecas. Ada satu colokan di bagian atas itu rame-rame dan itu harus antri. Ini halte Velodrome. Kita lanjut lagi karena perjalanan lumayan jauh teman-teman. Setelah setelah asar jam 4 sore, nah baru kami ke antrian bus. Baru ada di sana ada bis Gunung Harta, dan kami naik Gunung Harta yang warna merah tronton. Kalau tidak salah julukannya saat itu Quality Angel kalau nggak salah. Tapi kalau untuk dari Surabaya ke Denpasar itu untuk drivernya hanya satu driver dan satu helper, dan mereka tidak menggunakan dua driver karena dekat ya teman-teman, sekali jalan langsung sampai sore berangkat. Paginya jam 6 pagi itu kami sudah nyampe di Pos Cokro Aminoto. Kami tidak berhenti di Mangwi, terminalnya Denpasar Bali. Kami tidak berhenti di sana, kami langsung ke poolnya, dan di sana kami harus lanjut lagi ke Kuta Bali, di mana tempat hotel kami yang sudah pesan dari jauh-jauh hari. Itu kami menyewa mobil. Sebenarnya mobil yang kami sewa itu untuk bandara juga. Kita sewa mobil itu karena kita minta dijemput di terminal waktu awalnya. Cuman kebetulan bapak yang punya rental mau, cuman harus ada lebihnya karena itu bukan bandara ya, karena mereka khusus bandara ya. Kita paling nambah 100.000. Waktu itu sewa mobilnya mobil Gia yang kecil dengan harga sekitar 200 ribuan, dan kita pakainya sekitar 2 hari. Itu 400.000 ditambah 100 jadi 500.000 kita sewa untuk jalan-jalan keliling Kuta Bali. Ada yang lewat 2 halte ya, Pemuda Rawamangun dan Layur. Sekarang sebentar lagi ini sudah mendekati halte Teugas. Kita udah dekat. Cerita tadi itu hanya ya buat pengalaman saja teman-teman. Siapa tahu teman-teman trip report ke luar kota ya, buat tambah-tambah pengetahuan bagi teman-teman yang pengen trip report ke luar kota. Dibutuhkan tenaga, waktu, dan
terutama biaya. Kalian harus mempersiapkan biaya transportnya, biaya hotelnya atau biaya penginapannya, dan biaya makan, terutama teman-teman. Untuk di jalur Sumatera itu mereka tidak menanggung makan, kita makan dengan biaya sendiri. Beda dengan ke jalur Jawa dan Bali, itu mereka memberikan snack, juga dapat snack 2 kali, dapat makan gratis. Dengan itu udah termasuk dengan harga ongkos tiket itu sendiri. Tapi untuk di Sumatera, ANS udah ngasih promo kasih snack ya di Pondok Pinang. Sekarang kita memasuki pasar Pulau Gadung. Ini haltenya bagi yang turun di pasar. Sebentar lagi kita sudah memasuki tempat kiur di sini. Dan cukup sekian teman-teman pengalaman saya untuk trip report. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa sharing pengalaman-pengalamannya di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu. Semoga bermanfaat, menjadi inspirasi dan masukan buat teman-teman yang pengen trip report. Sekian dulu dan wassalam. Terima kasih buat teman-teman yang mengikuti trip report kita sampai tujuan kita di Kiur Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.